A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli. Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita di Sabtu zuhur ini tentang hadis dan juga ayat-ayat yang berkaitan dengan muamalah di dalam kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini kita membahas yaitu adalah surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun, yang artinya wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah di antara kalian memakan harta secara batil. Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuan syariat diturunkan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mendatangkan kemaslahatan yang sempurna bagi manusia. Kemudian juga adalah untuk menepis segala mudarat, segala bahaya. Maka disebutkan bahwa syariat ini bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia, serta untuk menghilangkan mudarat, menghilangkan segala yang membahayakan. Maka seluruh nilai-nilai daripada syariat Allah Subhanahu wa taala itu nanti mengikut kepada kaidah tersebut. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, berarti itu adalah mengandung mudarat bagi manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar misalnya, berarti khamar ini ada mudaratnya bagi manusia. Maka oleh karena itu ketika orang tunduk dengan keharaman tersebut, maka insya-Allah dia mendapatkan maslahat. Jadi orang yang menurut atau mengikuti tuntunan syariah ini, maka insya-Allah dia hidupnya selamat. Tetapi ketika dia melanggar daripada aturan syariat tersebut, maka disitulah nanti dia akan mendapatkan mudarat tersebut. Orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, khamar sudah diharamkan tapi dia melanggarnya, meminumnya misalnya atau mengkonsumsinya misalnya, maka nanti akan memberikan mudarat. Bahkan mudaratnya itu tidak hanya kepada dirinya sendiri, tapi juga menyebabkan mudarat kepada orang lain. Nah, ini konsekuensi daripada ketika orang berani atau melanggar daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka pun juga terkait dengan dalam muamalah juga seperti itu, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah di antara kalian memakan harta secara batil, berarti itu salah satu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum asal terhadap muamalah ini boleh. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa al-aslu fil muamalati al-ibahah, bahwa hukum asal terhadap muamalah itu adalah boleh.
Tapi kok memakan harta secara batil diharamkan, berarti di situ ada mudarat, kandungan mudaratnya yang besar. Maka oleh karena itu, agar mudarat itu tidak mengenai manusia, manusia terhindar daripada mudaratnya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Allah Subhanahu wa taala melarangnya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, kata para ulama, di antara bentuk daripada memakan harta secara batil itu yaitu adalah minal khiyanah, berkhianat. Jadi mengkhianati saudaranya atau mengkhianati orang lain. Nah, ini bentuk daripada memakan harta orang lain secara bil batil. Mengkhianati dalam muamalah, dalam aktivitas jual beli, dalam aktivitas bisnis atau praktek-praktek yang lainnya ada khianat. Atau juga khianat diberikan amanat, mestinya menjaga, tapi dia berkhianat, berarti dia masuk kategori aklu amwalin nasi bil batil. Kemudian juga kata para ulama as-sariqah, pencurian. Nah, mencuri, mengambil, ghasab, ini sejenisnya. Termasuk diantaranya, walaupun hal yang sangat sederhana, seperti yang sering terjadi di kita, pergi ke masjid, sandalnya hilang di masjid. Nah, itu akhdhu amwalin nasi bil batil, menyebabkan kepada mengambil harta orang secara bil batil. Nah, jadi perkara mengambil harta orang secara batil ini tidak ada istilah sederhana, karena dia pertanggungjawabannya di akhirat berat. Nah, kemudian juga selain daripada as-sariqah wal qimar, perjudian. Judi ini termasuk hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika diharamkan pasti dia mengandung mudarat. Mungkin ada yang bertanya, berjudi itu kan masuk kategori muamalah yang saling meridai. Bandarnya ridha, yang masang juga ridha. Jadi saling meridai ini. Di mana bentuk daripada keharamannya orang saling meridai? Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Janganlah kalian memakan harta secara batil kecuali dengan jalan perniagaan yang saling meridai. Maka bisa jadi manusia secara zahir melihat bahwa qimar atau maisir, perjudian ini mengandung ada unsur saling meridai, tapi itu dibantah oleh syariat. Makanya ya memang terkadang sesuatu itu ada manfaatnya, tapi mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Maka oleh karena itu ketika orang Arab nih bertanya, orang jahiliyah yang mereka sudah terbiasa dengan minum khamar, sudah terbiasa dengan perjudian, ketika diharamkan mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka 'anil khamri, mereka bertanya kepadamu tentang khamar, anil khamri wal maisir, dan juga perjudian. Qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka bahwa di dalam berjudi, bahwa di dalam khamar itu ada manfaatnya, tetapi mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Maka disitulah sebabnya, dan yang bisa melihat sesuatu itu mana lebih besar mudarat daripada manfaatnya, yaitu adalah yang menurunkan syariat. Karena kita kadang-kadang terlena dengan manfaat sesuatu, belum tentu kita tahu mudaratnya. Maka oleh karena itu kita diperintahkan untuk mencintai sesuatu, cintailah sekedarnya. Membenci sesuatu, bencilah sekedarnya, jangan berlebihan. Karena siapa tahu yang kita benci itu sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk kita. Siapa tahu yang kita sukai itu memiliki mudarat yang besar untuk kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Maka oleh karena itu syariat datang menunjukkan kepada kita
ya sesuatu yang samar bagi kita. Maka seperti tadi perjudian, ya mungkin ada orang memandang itu kan ridho, saling meridai, tapi dibantah bahwa mudaratnya lebih besar. Nah, kalau kita bicara ridho saling meridai, ini banyak hal-hal yang diharamkan secara zahir saling meridai. Seperti misalnya ya zina itu diharamkan, tapi bisa jadi orang mengatakan itu kan saling meridai di antara keduanya. Tetapi syariat memandang dan syariat lebih tahu bahwa mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Maka ada aturan baru yang keluar dari pemerintah terkait dengan undang-undang jaminan pendidikan. Nah, itu kan ada kesan seolah-olah melegalkan hubungan laki-laki dan perempuan. Makanya oleh ulama kita diberikan pandangan bahwa itu bisa menyalahi daripada nilai-nilai keagamaan yang kita yakini di Indonesia. Karena walaupun rela sama rela, ya namanya perzinahan itu kan rela sama rela, tapi kan tetap dilarang dan bertentangan dengan nilai-nilai yang dijamin, undang-undang yang dijamin negeri kita, yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berarti kalau ada aturan-aturan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, berarti kan bertentangan dengan undang-undang kita atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka itulah sebabnya para ulama kita mengkritisi hal tersebut. Nah, karena ya walaupun rela sama rela, tapi kan mudaratnya besar, dan itu kan banyak terjadi. Orang melakukan hubungan di luar pernikahan walaupun rela sama rela, tapi kan nanti mudaratnya entah anaknya yang menjadi korban, atau bahkan kita sering mendengar kemudian aborsi, ada anak yang dibunuh, ada anak yang terlantar. Ini kenapa? Disebabkan karena mereka melanggar aturan syariat, yang mana Allah sudah mengharamkan, bahwa Allah lebih tahu mudaratnya daripada manusia. Nah, itu bentuk daripada larangan Allah Subhanahu wa taala melarang kita memakan harta secara batil. Dan kenapa kalau kita lihat syariat begitu keras melarangnya? Ini disebabkan karena memang syariat itu sangat tidak suka terhadap orang lain menindas orang lain, orang lain menzalimi orang lain. Itu sangat berat konsekuensinya. Maka dosa terhadap sesama manusia itu lebih sulit diampunkan Allah daripada dosa kepada Allah. Kenapa demikian? Karena syariat sangat mencegah kita untuk mengambil hak orang lain, sangat mencegah kita untuk menyakiti orang lain. Bukan berarti memudahkan kita untuk berdosa kepada Allah, tidak. Tetapi bahwa dosa terhadap sesama manusia itu lebih sulit taubatnya dibandingkan dengan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dua-duanya ya sebisa mungkin kita berusaha untuk menghindari dan menjauhinya. Itulah kira-kira makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam muamalah kita, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi saya dan kita semua. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.